semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Rose, hari ini siap memeriahkan hari Anda di acara Rumpi No Secret. Baik, kita mulai hari ini di pojokan dulu yuk. Sebelum kita ke tamu-tamu kita, ada Pinkan Mambo yang akan kita ajak berbincang ya. Ke pojokan membahas berita-berita apa sih yang terjadi hari ini yang ramai menjadi perhatian publik, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia nyata ya, hari ini adalah sidang pertama gugatan perceraiannya Sinta Bachir terhadap suaminya begitu, dan agendanya masih dalam tahap mediasi. Sinta Bachir datang menggunakan mobil sport. Itu jadi berita banget gitu. Ini pernikahannya padahal baru aja gitu ya. Baru banget ya, 4 bulan usia pernikahannya. Ya kan dari Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini beneran 4 bulan loh. Tapi sebetulnya udah mulai baca-baca keluh kesahnya, udah hapus-hapus foto itu kayaknya udah 2 bulan lalu ya. Jadi sebenarnya cuma 2 bulan itu kayaknya tuh pernikahannya manis ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada beberapa quotes-quotes Sinta Bachir yang sering diposting itu. Salah satunya coba kita lihat, bunyinya adalah ini ya. Cemburuan dan posesif bukan tanda cinta. Ini yang di-repost sama Sinta Bachir. Yang berikutnya ada lagi, bunyinya adalah titik tertinggi wanita dalam memperjuangkan seseorang adalah mundur tanpa drama. Percayalah, mau sesayang dan secinta apapun seorang wanita, kalau dia udah lelah dan menyerah dengan sikapmu yang tidak bisa menghargainya, dia akan pergi tanpa menoleh sedikit pun begitu. Terus ada beberapa sih yang kemarin-kemarin juga kayak dia juga kayak curhat gitu bahwa iya lagi seru-serunya apa sih berkarya apa gitu. Apakah mungkin suaminya lebih pengen dia ada di rumah aja atau cemburu atau apa, nggak tahu ya gitu. Nah, dia ada videonya nih datang, terus dia juga sempat bikin postingan di TikTok ya. Dia bilang pakai baju hitam-hitam nih udah ready gitu. Ya, coba kita lihat seperti apa sih suasana sidang hari ini. Berikut ini. Oke, yang berikutnya ada Putri Ana juga nih yang jadi sorotan gara-gara apa sih? Oh, dia jawab pertanyaan netizen ya. Netizen ada nanya, tunjukin dong pacarnya mana gitu. Kata Putri Ana, mana nggak ada pacar, apa sih, semua teman katanya gitu ya. Coba kita lihat cuplikannya dan kita baca komentar netizen berikut ini. Iya. Gitu. Ini masalahnya dia mau punya pacar, mau nikah lah, itu pernikahan yang sama Arya Saloka juga belum jelaskan ya. Coba kita lihat komentar netizennya juga kurang lebih sama. Berarti fix cerai ya, dari mana? Kesimpulannya dari mana? Yang berikutnya, gue gak percaya mereka cerai. Kalau cerai minimal terdaftar di kantor kayak si Alsyad kemarin dan masuk lambe tura katanya. Iya, lo benar ada putusan cerainya biasanya ada yang tahu lah paling nggak ya. Padahal rumah tangganya baik-baik aja sih, tapi cari sensasi mulu biar netizen simpati sama Desa, lama-lama kok jadi ini gitu. Kapan dia cari sensasi sih, orang dia lagi live TikTok kok jadi bilang cari sensasi. Yang berikut ya, ini agak aneh, kapan dia cari sensasi kayak gitu. Oke, kita akan menuju ke Pinkan Mambo. Ini banyak orang yang masih penasaran begitu ya terhadap kabar yang terbaru gitu ketika putri keduanya Pinkan Mambo itu bercerita apa yang dialami, dan dia ini MA ini merasa bahwa kok dia tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan dari ibunya, yaitu Pinkan Mambo. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Pinkan Mambo. Halo, terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini. Saya tahu kamu sibuk sekali. Kamu kan sempat cerita pagi sudah bangun belanja. Kayak mau masak. putus tangannya rasanya, kerja terus. Tapi senang sih bisa lebih sukses usahanya sekarang daripada tahun-tahun kemarin. Amin. Ini ada kabar terbaru yang cukup mengejutkan buat kita semua. Iya, dan kamu tuh memang tidak pernah bercerita hal ini begitu ya. Ini pasti sesuatu yang juga nggak mudah. Betul, berat. Dilalui oleh kamu. Gitu. Sangat berat. Sangat berat. Paling berat. Dari semua kisah hidup aku paling berat yang ini. Yang ini? Iya. Mana ya, bagian mananya yang berat? Ketika dia mulai bercerita bahwa kamu tahu bahwa dia dilecehkan oleh suami kamu atau itu? Pada saat dia bercerita, kamu ingatkah apa yang dia katakan? Apakah detail atau dia hanya bilang takut sehingga kamu nggak paham sebetulnya apa yang dia takutkan? Ya, atau gimana? Kayak dunia rontok gitu ya, kayak anak yang kita ciumin setiap hari. Aku kan orangnya sayang banget sama anak gitu, jadi kita sayang banget kan gitu, cium-ciumin terus. Masa itu menimpa anak kita sih, ngerti gak sih? Kayak pengen ngajakin ribut yuk gitu kan, maksudnya gak sih? Waktu itu? Ya maksudnya kan nggak terima dong, kayak kok bisa ya gitu. How come gitu. Itu yang saat itu berkecamuk di benak kamu? Atau masih ada rasa, kok bisa ya gitu? sejahat itu sama anak aku gitu.
Cuma kan itu kan Michelle cerita kayak gitu. Jadi aku tidak ada di lokasi ketika karena aku harus ambil baju. Pada saat itu kamu sudah kerja ini ya? Iya, Sudah aku kerja kan sendiri? Kerja terus ya, dari zaman jual pisang goreng sampai zaman cobek kan aku kerja Iya, terus. iya. Jadi suami kamu pada saat itu memang sedang tidak bekerja? Nah, waktu itu masih bekerja. Terus sejak dia di PHK. Sejak dia ada masalah ini kan saya menjadi saksi di pengadilan bahwa saya bela anak saya gitu, bela anak saya ya pasti bela. Terus makanya dia udah di dalam 3 tahun. 3 tahun ya, kamu membela, kamu Terus aku usir gitu. Kamu usir. Nah, pada saat dia cerita gitu, apa sebenarnya yang tadi kamu bilang kan kok kamu merasa nggak percaya? Dunia bukan nggak percaya. Atau maksudnya kayak kok nggak nyangka kok bisa gitu kan terjadi itu? Bukan itu aja, itu kalau pas dia cerita gitu ya runtuhnya kayak pingkan tuh kayak dibunuh. Seorang anak sakit pasti lebih sakit ibunya. Justru menurut aku ini bukan aku nggak sayang Michelle, justru aku terlalu sayang sama Michelle. Maksudnya? Iya, bukannya justru ini bukan Michelle bilang aku nggak sayang. Justru pingkan terlalu sayang, jadi dia nggak mengerti gitu. Apa yang dia susah tidak dijelasinnya ya. Aku juga bingung mau jelasin dari mana. Intinya seorang ibu pastinya sakit, sedih, hancur. Pastinya hancur. Kamu juga hancur. Kan tadi nanyanya waktu cerita pengen rasa apa hancur ya. Hancur, berkeping-keping. Pengen harus udah mana hancur, udah mana suaminya udah diambil. Dan suaminya juga aku usir juga dari rumah gitu kan. Terus aku juga harus besarin. Aku pernah ditinggal suami. Coba makanya netizen jangan menghakimi aku, jangan langsung membunuh karakter aku. Coba kalian mikir dulu gitu. Misalnya aku kan udah ditinggal suami pertama, aku punya 2 anak tanpa suami. Aku juga harus membesarkan Michelle dan Rachel waktu itu. Terus sekarang aku punya suami kedua juga tanpa suami juga. Sekarang aku harus terpaksa. Tapi satu sisi juga aku membesarkan anak 3 kan yang suami sekarang itu. Nah terus ya itu pas Michelle bilang gitu ya pasti hancur banget. Pada saat setelah dia bilang itu kan kejadian dibilang selama 5 bulan. Habis itu suami kamu pergi hilang nggak tahu selama 1 tahun gitu. Iya Itu apa yang terjadi? usir. Kamu yang usir. Tapi kemudian dia kembali lagi. Apa Iya yang karena terjadi? kan itu tidak sesimpel yang teman-teman tuh hanya bisa menghakimi, tapi coba teman-teman mulai berpikir, coba teman-teman jadi aku ada 3 anak dari dia yang masih kecil-kecil yang butuh makan setiap hari. Jadi sedangkan satu sisi anaknya ini kan punya kebutuhan untuk ketemu papanya, maksudnya kebutuhan biasa dengan papanya, dan aku harus memisahkan seorang ibu karena kan bahaya. Ini kan maksudnya harus memisahkan. Sementara aku harus cari uang sendiri tanpa bantuan suami. Jadi suamiku juga diambil, aku juga harus membesarkan dikasih 3 beban sama aku plus 2 beban sebelumnya, 5 anak. Jadi pertimbangan kamu menerima lagi suami kamu pada saat itu di dalam rumah adalah karena pertimbangan bahwa ada 3 anaknya Ya itu yang sebenarnya membutuhkan sih sosok ayah. aku sebenarnya dalam keadaan tak mampu berpikir sih sebenarnya lebih tepatnya, karena apa yang saya selalu berpikir tuh cuma gimana caranya hari ini punya susu. Jadi gimana caranya saya ambil baju, saya pulang ke rumah, saya jualan. Gimana caranya Michelle tuh dari saya cerai sama suami ayahnya Michelle itu sampai Michelle besar, Michelle tuh siapa yang kasih makan? Jadi maksudnya tidak ada bantuan 1 orang pun yang bantuin aku tuh cari uang. Ditambah lagi 3 anak ini selama suamiku diambil, aku juga harus menjadi ayah juga, menjadi ibu juga. Sedangkan kan kita keuangan juga kita kurang, makanya dari rumah yang besar itu kita pindah sampai kita hampir tidur di jalanan, sampai kita nginep di rumah teman gitu. Jadi nggak mungkin lah seorang pingkan tuh nggak sayang sama anak. Justru aku tidak punya waktu untuk mani-pedi, itu semuanya aku lakukan untuk anak gitu. Kamu dalam fase tidak mampu berpikir. Saya mampu berpikir tapi Ya, cuma aku tahu. sebatas itu. Ya, karena ada banyak hal kamu Karena aku kerjakan. harus cuci baju, anakku harus sekolah, antar sekolah. Terus aku harus susu habis, suamiku nggak ada. Saldonya ATM kan dibawa sama pengadilan semuanya. Terus aku harus makan apa? Terus kalau ada order pisang goreng, aku bisa makan. Kan suamiku bayar rumah, aku bayar makanan. Ya dari hasil kerja aku. Ya kalau suamiku nggak ada, rumah kita yang bayar siapa? Aku harus
Jadi kita sampai numpang temen. Itu juga yang menjadi pertimbangan kamu ketika pertama kali anak kamu cerita, kamu tidak langsung lapor polisi. Iya, aku nggak sanggup berpikir sebenarnya karena aku sibuk bekerja, karena aku sibuk cari uang buat hari ini gitu. Makanya kan Buat kamu tidak sanggup membayangkan hal itu. sanggup, cuma aku kan banyak yang dipikirin karena kan maksudnya gini, anak aku yang 3 yang baby lucu itu sama lucunya dengan Michelle. Dia punya daddy kan gitu. Sementara aku bukan Tuhan yang sanggup kayak ini hukum aja, yang ini. Maksudnya ya makanya waktu di BAP aku bela Michelle. Makanya Steve ya udah sudah selesai urusannya dengan negara, dihukum selama 9 tahun. Itu aku yang bela Michelle di pengadilan. Benarkah bahwa ya anak kamu ada bapaknya gitu kan? Ada papanya. Benarkah kamu sebenarnya ya hubungan kamu dengan bapaknya Michelle tidak baik-baik saja juga? Aku nggak mau cerita banyak ya, itu masalah keluarga aku. Cuma memang sejak masalah ini Michelle diambil sama papanya, dipikir, dan Michelle juga cerita intinya Michelle nggak mau sama aku, maunya sama papanya. Tapi Michelle itu bukan cuma Michelle kan anak aku ada 4 yang lainnya. Cuma Michelle ini yang karakternya berbeda dengan yang lainnya. Kenapa untuk 3 anak ini kamu sanggup menghadirkan lagi bapaknya walaupun yaitu ada resiko-resiko, tetapi kamu belum sanggup untuk menghadirkan bapaknya Michelle kembali? Salah, justru Michelle bisa ketemu papanya, aku yang perjuangin. Gimana caranya? Iya caranya aku, waktu itu kan kita tinggal di Amerika. Jadi aku, papanya tuh bukan orang yang tidak bisa dihubungin, bukan. Cuma nggak pernah nelfon, nggak pernah sih, jarang waktu itu. Jadi aku yang terus mendekatkan Michelle ke papanya. Jadi kayak, Sandi, Michelle nih anaknya loh. Ayo kamu sering telepon gitu. Tapi justru karena tersebut, aku nggak mau ngomong panjang lah, intinya aku nggak mau jelekin siapapun di sini. Intinya bukan karena aku nggak sayang Michelle, tapi justru karena terlalu sayang sih. Makanya Michelle tuh nggak mau dengar kata orang tua. Michelle tuh udah 5 bulan tidak ada di rumah papanya dan tidak ada di rumah saya. Nah jadi maksud aku Michelle harus di rumah papanya atau di rumah mami. Nggak bisa keluyuran di jalan dugem setiap malam tuh nggak bisa. Itu yang memicu kemarin kalian bertengkar soal KTP itu? Itu dia, KTP, dia minta KTP, terus minta surat izin. KTP bentar lagi diurus, kan urusan mami bukan KTP doang, jadi semuanya itu. Terus dia minta surat keterangan, aku mau kerja jadi bartender. Aku bilang, mami udah siapin single kamu, semuanya. Kita mau launching album, mau tour, segala macam. Ngapain kamu punya nama besar mami? Tapi ya udah, aku nggak memberikan karena kamu tidak di dalam rumah papa dan juga tidak di dalam rumah mama. Jadi mama tidak berikan surat izin sebagai orang tua untuk kamu bekerja. Oke. Kenapa sempat terlontar kata-kata, atau benarkah sempat terlontar kata-kata bahwa ya kamu melarang dia bercerita dan kamu sempat berkata bahwa ya nanti mami bisa bilang bahwa ya kamu yang masuk itu ke kamar, kamu yang menggoda gitu. Sempat terlontar kata-kata itu kah? Nggak seperti itu. Intinya ada cerita di dalam cerita ini sih sebenarnya. Which is itu, tapi aku nggak bisa. Menyalahkan anak kamu juga atas terjadinya masalah ini? Enggak. Maksudnya ada cerita yang di dalam cerita ini yang saya nggak bisa buka untuk publik gitu. Kenapa kalau dibuka? Ya karena kalau dibuka tidak harus semua orang tahu tentang keluarga kita. Efeknya apa kalau misalnya kamu buka? Ya kalau buka nanti akan Michelle akan ngomong gini, aku akan ngomong gini, Michelle akan ngomong gini, jadi panjang. Dan itu tidak perlu diperpanjang, case close the door. Jadi cuma sampai situ. Jadi intinya saya mau bilang aja kalau saya itu sangat sedikit terganggu tentang pemberitaan bahwa saya itu ibu yang nggak baik, nggak bela Michelle. Itu salah, 1000% itu salah. Saya udah ratusan juta keluar untuk Michelle, yang Michelle patah tulang, saya jemput, saya perban kakinya, saya air mata, nggak punya uang harus ke Bandung. Kamu pernah mendengarkan curahan hati Michelle? Sering juga sih, sering. Ya kan sekarang dia lagi beberapa diundang di podcast. Kamu nggak pernah. Kenapa? Karena nggak kuat. Saya nggak mau rusakin hati saya karena saya kan nggak boleh rusak. Jadi saya selalu bukan egois. Saya selalu untuk mengamankan, makanya saya close the door aja masalah ini untuk publik nggak usah mengerti kasusnya apa. Dan jangan menghakimi juga karena nggak mengerti juga. Jadi ini cuma dengar satu cerita, maksudnya juga tidak membela siapa, bukan tidak. Intinya saya nggak mau buka masalah itu.
Karena itu tuh ada si ada Lala. ada anak-anak yang lain. Bukan ini, masalahnya saya harus bikin uang setiap hari. Nah kalau saya kenapa-napa, Kamu nanti takut siapa? kamu tidak Dia bisa nggak bisa bekerja. makan, anak kecilnya. Iya, saya jadi nggak boleh pingsan. Saya harus bikin uang terus. Iya. Tangan saya hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan ini cuma buat bekerja. Dari saya bangun, saya tidurnya tuh 2 hari sekali, Kak Feni Rose. Nggak kayak orang. Tapi ya itu, saya bela-belain karena buat anak saya. Buat Michelle minta apa juga. Tanya Michelle lah, juta-jutaan juga. Cuma Michelle doang yang diprioritasin. Makanya karena saya terlalu sayang, Michelle nggak mau dengar saya. Makanya karena dimanja judulnya. Michelle merasa bahwa kamu seolah-olah gitu ya tidak memahami rasa sakit yang dia alami. Sangat paham. Kamu sangat paham. Sangat Pak. Tuhan sama kita lebih sakit mana kalau kita disakitin orang? Lebih sakit Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Begitu juga anak saya. Kamu berani sakitin anak saya yang lebih sakit. Bagaimana cara Karena saya yang melahirkan. Bagaimana cara kamu menunjukkan dukunganmu ke Michelle selain kamu memberikan BAP dan lain sebagainya? BAP sih, Kamu saya pernah bela bicara dari Michelle. hati ke hati dengan Michelle? Sering kok, tapi nggak ada. Jadi Michelle tuh kayaknya terlalu terpuruk. Saya mengerti kesedihannya. Justru karena saya mengerti, justru karena dia terlalu sedih. Jadi saya nggak mau jelekin Michelle dan juga saya bilang sama Michelle, waktu kamu sedih, waktu terakhir dia pergi dari rumah, kalau waktu kamu sedih, jangan kau terus menangis. Nggak usah kamu, mami aja. Mami aja nih banyak yang sakitin mami. Mami nggak mention aja namanya siapa aja. Tapi waktu kita nggak punya uang, minta dong, pinjem dong 50.000 buat makan. Oh bukan urusan saya. Oh bukan urusan kamu. Tapi waktu kita terpendam, kita bilang, Michelle harus bangkit. Harus buktiin sama orang Michelle tuh perempuan yang artis cantik, yang kuat gitu. Oke. Ini saya cuplik obrolan. Aku nggak sanggup lihat itu, makanya aku nggak pernah nonton. Aku cuma dengar kata orang aja. Kejadian ini juga berat buat kamu. Ini tuh lebih, kalau bisa ditukar mami yang digituin. Nggak mungkin nggak mungkin. Saya tuh garda terdepan untuk anak saya. Dan sejak saya cerai dengan suami papanya Michelle, aku tuh orang pertama yang akan melindungi Michelle. Makanya saya di ini keluar. Tadinya no comment, tapi saya harus keluar karena kalau saya boleh GR, saya tuh ibu yang terbaik yang pernah ada di muka bumi untuk Michelle, untuk aku. Dan dari Michelle kecil sampai hari ini, saya selalu sayang dia. Sampai adik-adiknya semuanya juga ngiri. Kenapa Michelle yang dapat HP pertama? Tapi Semuanya buat Michelle. Kamu bisa mengerti nggak kenapa? Aku ngerti. Apa? Itu dia. Susah dijelaskan tuh kata-kata. Jadi Kita akan kayak kembali lagi. Apa sebenarnya yang kamu pahami dari yang diinginkan oleh Michelle dari kamu? Iya, Selain berikut ini, tetapi